Waktu Trump ngomong di televisi seolah-olah kita bayar 19, dia bayar 0%. Kan kebalik sebenarnya. Tarif 19% itu adalah sebentuk pajak yang dibayar oleh rakyat Amerika atau importir di Amerika kalau mengimpor barang dari Indonesia. Dan kalau kita kasih dia 0%, kan berarti rakyat kita tidak perlu membayar tambahan ya pajak impor loh, tarif itu. Jadi misalnya kalau banyak kita beli gandum, kan itu untuk Indomie itu loh. Kandungan utama Indomie kan gandum. Jadi kalau kita kasih tarif 0% kepada gandum yang datang dari Amerika, kan bagus banget buat rakyat kita, nggak membayar tambahan biaya untuk makan Indomie. Demikian pula kalau kita impor kedelai, kita beli tahu kan kedelai kan kandungannya, jadi tempe tahu. Jadi rakyat kita yang makan tahu tempe dan Indomie misalnya, itu tidak harus membayar harga tambahan untuk tarif 0% kan, nol dia. Toh kalau kita tarifin juga buat pemerintah juga apa sih artinya? Nggak banyak tuh duit dari pajak impor. Tetapi buat rakyat kita yang makan tahu tempe sehari-hari, saya suka Indomie itu nggak terbebani oleh tambahan tarif itu maksudnya. Nah sebaliknya kalau kita ekspor udang ke Amerika, bukan kita bayar tambahan 19%. Rakyat Amerika yang senang udang kita karena udang kita manis, Mel, harus membayar 19%. Tetapi kalau dipikir-pikir kan 19% kalau harga udang per kilo $24 kan ya, tambahnya kira-kira $4 gitulah kira-kira ya. Jadi $24 ya $28. Buat rakyat Amerika $4 is nothing. Apalagi kan bukan cuma rakyat Amerika yang bayar itu, tapi importirnya barangkali dia pikir jangan naikin 4. Kemudian produsen ya dibagilah semuanya kos tambahan itu. Harga sepatu kita misalnya yang dikirim ke sana $40, $50 ya nambah rakyat Amerika. Jadi kalau Pak Trump bilang bahwa kita bayar 19%, keliru, itu kebalik ya. Nah bagi beberapa konsesi kan yang kita misalnya kalau benar bahwa kayak barang-barang kiriman dari Amerika, Harley Davidson. Kan selama ini kan kalau kita kenakan pajak barang mewah kan 100%. Jadi kalau harga di Amerika 100 juta kan tiba-tiba di sini 200 juta. Harga 300 juta jadi 600 juta. Ya kan? Sebenarnya itu buat negara nggak terlalu kecil, itu nggak ada artinya buat negara sebesar Indonesia. Tapi kan ini kebijakan lama yang terus-menerus kita pakai gitu loh. Nah sekarang kalau itu dihilangkan apa diturunkan, ya Harley Davidson yang harga 600 juta tiba-tiba jadi 300 juta atau 400 juta gitu loh. Nah artinya kan ya buat kita sejauh kita bisa akses pasar Amerika, ini kan pasar terbesar di dunia. Ini kan GDP Amerika $35 triliun, kita kan $1,4 triliun, Mel. Jadi memang kepentingan kita pada akses pasar itu kan kita ngirim tekstil, ngirim barang-barang elektronika sederhana, ngirim bahan pangan seperti udang, seafood, ikan gitu loh, kepiting, itu kan buat kita penting ekonomi kita. Walaupun dalam perspektif tertentu kan sebenarnya total yang gini-ginian buat kita juga ya 10-15% aja. Jadi perdagangan internasionalnya penting, lebih karena membuka kemungkinan akses pasar terbesar. Nah, jadi pilihan strategisnya bagus banget kalau memang kita ini kemenangan baik bagi. Ini untung nih ya, bukan buntung ya. Semuanya untung.